Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay, guys, in this time I will sharing about a new material about Flutter. So, what is Flutter? Mungkin some people have know about Flutter. Nah, in this time I just learn Flutter and I have learned I have learned under studio and last week beberapa minggu yang lalu aku belajar about Flutter and my lecturer give me talks about the Flutter make a Islamic application and then I have an idea to make a Taqwa application in Flutter. So what is Ataqwa application? Jadi Ataqwa application ini filosofi aku tuh kayak aplikasi yang untuk pengontrol ibadah, aplikasi Islami untuk yang nanti isinya siroh, zikir, Quran gitu. So let's to see the UI design from Ataqwa application. First, this is a splash screen from Ataqwa application, and then after you from splash screen, you will be go to in home screen, and in the home screen I make a four menu. First is Quran, and then zikir, sirah, and doa. And you can do zikir pagi petang, and you can do access on or read the sirah or history, the prophet history 25 prophet, and you can do read some doa from this application. And then at the down I add some article about Islamic, and I get the article from muslim.organization.id. And then if we click the article, what will you do? We will go to in the detail screen from article. So this is the UI design from detail screen, detail article. This is the title and it's the image, and it's oh sorry, this is a toolbar, image, title, and this is the date from the news, and this is the what this reporter, and this is the detail from the news. After that, if we wanna read doa, we can to click the menu doa, and we will go to the detail doa. So what in the detail doa? In the detail doa, I make with a list view. Jadi di sini aku membuatnya berbentuk list-list. Ada doa sebelum makan, doa sebelum tidur, eh, I'm sorry because I design in Figma same. Jadi aku buatnya di Figma tuh sama kayak gini, but in the application eh, tenang aja, semuanya bakal beda, bakal beragam gitu. Kayak ada dua sebelum makan, sebelum tidur gitu. If we click one of the list view, we will go to the detail doa as like as that, doa sebelum makan dan minum. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. And then if we wanna to zikir, we can to tap or click the tab menu zikir, and then we go to the zikir screen. So this is the UI from the care screen. In the app, I add the instruction from Allah why we must dikir pagi and petang, and then in the down, I add the image from image for dikir pagi and image for dikir petang. So if we click the dikir pagi, we will to redirectly in Zikir pagi screen. Jadi ini tampilan detail zikirnya nanti, dan ini ada title-nya, title dari bacaan yang kita baca itu apa, and then di sini nanti ada huruf Arabnya, but I'm so sorry because I not write down but I'm not write the Arab in the Figma because I'm not yet to install the plugin RTL for the Arabic style, Arabic font. And then at the down I add the translate. Jadi ini translate-nya ini tampilan sekilas dari zikir, if we wanna klik zikir pagi tampilnya bakal gini, jika mau zikir petang juga begini. And
in the Flutter nanti kita di sini pakainya page viewer. Jadi di sini bakal kayak view pager di Android Studio. Jadi bakal kegeser-geser gitu. And then if we wanna read history from 25 properties, we can to tap or click zero, and then we auto directly to zero screen. So this is the UI from zero screen. I make it with list view too, as like as the alt screen, and then if we click the one of list view, we directly to detail zero. In this in detail zero, I add the image for all proper, and then the title, and this is the detail from our history. I'm sorry, the our history, the detail for property history. So this is the UI design from Attack Web Application. Jadi ini detail UI design dari Attack Web Application. And let's go to the coding in the Flutter. Nah di sini tadi mungkin teman-teman udah tahu beberapa tentang Flutter ya. Jadi Flutter is a framework. Jadi Flutter itu framework yang mana dia itu eh, dia mendukung banget untuk bisa nyiptain aplikasi di iOS sama di Android. Jadi kalau biasanya orang-orang itu nyiptain kan kepisah antara Android sama iOS. Aplikasi yang bisa diinstal di Android nggak bisa diinstal di iOS, tapi di Flutter ini kita bisa menggunakan Flutter dan kita bisa menginstalnya ke dua device ini, untuk device Android sama device iOS. Makanya di struktur Flutter ini sendiri ada yang namanya iOS sama yang ada namanya Android. Nah, ini Android dan ini iOS. Nah, untuk teman-teman sendiri kalau mau ngodingnya itu di bagian lib. Lib ini adalah library-nya dia. Terus kalau semisal teman-teman aplikasi apa aja sih yang digunakan untuk di Flutter ini, teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code atau Android Studio. Nah, kalau di sini aku pakainya Android Studio, dan ketika teman-teman pakai Android Studio, nah teman-teman harus setting di pluginnya dulu. Teman-teman harus install yang namanya Dart plugin sama Flutter plugin. Ya, ini Dart sama Flutter wajib ya guys. Nah, kalau udah kalian install, nanti bakal muncul tampilan ini nih. Nih, tampilan Flutter kayak gini. Terus gimana caranya kita bikin new project Flutter? File, new, and new Flutter project. Nah, di sini di new Flutter project teman-teman bisa pilih Flutter application, and then you can next. Terus di sini teman-teman kasih nama aplikasinya apa. Kemudian di sini teman-teman masukkan SDK yang teman-teman udah download sebelumnya. Nah, teman-teman bisa downloadnya di flutter.dev, flutter.development. Nanti teman-teman bisa download di situ SDK-nya. Kemudian ketika ini udah, nah project name-nya ini jangan lupa untuk dikopiin di sini di lokasi kita ini. Nah, oke. Okay. I will to try it for you. Jika udah, kita next, kemudian kita finish. Nah, di Flutter ini juga antara XML atau si UI-nya ini sama si logiknya itu kecampur. Jadi beda banget sama Android. Kalau Android kan kita bisa tuh ngedesain, terus kita ngoding sambil ngeliat desainannya itu. Kalau di Flutter ini kita harus benar-benar kayak logik kita benar-benar main, karena kita di sini nggak ada XML, jadi kita harus benar-benar main logic. Dan ketika kita pengen lihat hasil kita, ya kita harus selalu running itu. Oke, nah di sini udah kebuka tampilan awal Flutter. Nah, teman-teman, ketika tampilan awal Flutter, nah di sini bakal banyak komen. Nah, teman-teman bisa di delete komennya itu. This is just comment and you can to delete it. Nah, teman-teman di sini juga bisa ngedelete kelas my homepage. Karena kita bakal bikin nanti di beda file, di beda Dart file.
and then you can to delete the comment, and then you can to delete this is home. Nah, ini maksudnya home ini tuh tujuan ketika dia running dia bakal ke arah mana. Nah, ini karena tadi kelas my homepage kita delete makanya dia errornya. Nanti ini kita ganti dengan kelas splash screen yang udah kita buat. Nah, ini teman-teman juga bisa ngedelete ini juga. Oke, nah kalau tampilan awal udah kayak gini, udah di delete semua, teman-teman bisa masuk ke first. We will make introduction. Jadi di sini teman-teman seperti yang udah tadi aku bilang di awal, kita ngodingnya di libnya, di library-nya dia. Bisa teman-teman nanti bikin package intro, maksudnya introduction. Kemudian teman-teman bisa bikin Dart file yang namanya splash screen. Nah, buat yang belum tahu gimana cara buatnya, klik kanan. It's a long time. New, and then you can to Dart file. Nah, di sini bisa tulis deh namanya misal splash screen gitu. Nah, oke, ini di splash screen-nya. Nah, dan BTW di sini kita pakainya itu widget ya. Untuk ngedesainnya pakainya widget. Terus di Flutter ini juga ada yang namanya dua jenis widget, stateful sama stateless widget. Jadi apa sih kalau di sini stateful widget itu adalah widget yang dia itu dinamis, bisa diubah-ubah. Jadi sifatnya itu dia bisa diubah-ubah dinamis. Kalau stateless widget itu dia statistik yang dia itu bersifat statistik yang bisa diubah-ubah. Nah, ini kita bikin kelas plus splash screen. Terus jangan lupa oke, aku bakal nyontoin kalian supaya kalian nggak bingung cara bikinnya. The first, jadi ini di library, klik kanan, new dot file, splash screen, terus bisa di enter. Nah, di splash screen ini kan tampilannya masih kosong kayak gini. Teman-teman bisa ngetikkan ST. Nah, jadi apa tuh ST? ST itu tuh merupakan singkatan dari stateless sama stateful. Nah, teman-teman kalau misal pilih mau pakai widget yang dia itu bisa diubah-ubah berarti stateful, kalau yang nilainya tetap atau statis bagi stateless. Kalau di sini kita pakainya stateful, kita klik stateful. Nah, dia bakal ke generate, kebuat sendiri. Kemudian kita baru bikin kelas yang namanya splash screen. Splash screen, and then kita enter. Kemudian di sini kenapa masih error? Kita bisa alt enter untuk yang pengguna Windows. Nah, di sini bakal ada pilih import library material Dart. Karena di sini kita menggunakan material Dart. Nah, udah kan? Nah, terus habis itu kita masuk lagi ke tampilan ini. Nah, ketika kita udah buat splash screen, kemudian yang pertama kita membuat void init state. Jadi void ini tuh kayak function. Jadi kalau di Android itu void ini kayak function. Kita buat function init state, super.init state, splash screen. Kemudian di sini ketika dia buat super init state, di bawahnya ini dia bakal kebuat nih function yang namanya splash screen. Nih. Jadi yang kita buat di sini, nih void init state ini kita kan membuat function yang namanya splash screen nih. Nah, dia ini kebuat di bawah sini nih. Nah, splash screen. Nah, ini berisi dari durasi splash screen kita. Kita bikin variable duration dengan 3 detik. Kemudian navigatornya dia itu mau kemana. Terus dia nge-return ke home screen. Terus ini codingannya untuk di splash screen. Nah, di sini kita pakainya scaffold. Jadi apa sih scaffold itu? Untuk yang para pengguna Flutter, jadi scaffold itu adalah widget dasar dalam Flutter.
widget dasar dan umum dalam Flutter itu adalah scaffold. Kemudian kita badinya pakai container. Jadi container ini tuh widget yang berfungsi sebagai wadah. Jadi dia tuh wadah dari teks, wadah dari image, wadah dari pokoknya wadah dari semua hal lah yang namanya aja container. Dan kita ini center ini untuk ke tengah, kemudian ini image assetnya itu untuk gambarnya. Nah ini sekilas untuk codingan dari splash screen. Nah kemudian setelah kita ke splash screen, kita ke home screen. Kita ke home screen. Nah di home screen tampilannya seperti ini. Sama seperti tadi, we can to create the home screen. We can to create first package home, and then you can to create home screen dart. And if you finally to create it, you can to change the return scaffold untuk yang dasarnya. Kemudian di sini aku pakai single chart scroll view. Nah, teman-teman bisa cari sendiri untuk lebih pahamnya apa. Nih, single chart scroll view. Jadi apa sih single shot scroll view itu? Nah, teman-teman bisa nih mengatur konten yang melebihi tinggi layar. Itu adalah single chart scroll view. Kemudian di sini aku ada kolom. Nah, di sini ada yang namanya kolom sama ada yang namanya row. Nah, teman-teman kan pasti udah nggak asing banget kan sama dua kata itu. Yang namanya kolom pasti dia bakal menyusun sesuatu benda atau suatu widget di sini itu secara ke bawah, secara vertikalnya. Tapi kalau yang namanya row, dia itu kan namanya baris. Nah, dia bakal nyusun widgetnya itu secara horizontal, secara menyamping. Nah, di sini di home screen aku manggil class header content sama list artikel. Nah, sekarang kita ke class header content. Nah, ini di class header content, aku pakai stateless widget. Terus kemudian di sini aku nge-returnnya tuh ke stack. Nah, komponen apa lagi sih si stack ini? Nah, si stack ini merupakan widget dalam Flutter yang mana dia itu berfungsi untuk menumpuk kumpulan widget. Jadi, kalau di Android kita kenal yang namanya frame layout untuk menumpuk layout. Nah, di Flutter ini kita mengenal yang namanya stack untuk menumpuk widget. Nah, di sini aku pakai clippad. Jadi apa sih clippad? Nah, clippad itu widget untuk membuat lengkungan. Nah, tadi kan di desain kita kan ada tuh lengkungan kayak gini. Nah, lengkungan kayak gini nih, lengkungan kayak gini, lengkungan melengkung ini. Nah, di Flutter kita menggunakan clippad untuk menciptakan lengkungan itu. Terus di clippad ini aku membuat kelas yang namanya myClipper. Nah, myClipper itu sorry not class but a function. Jadi myClipper ini function, di bawahnya ada, kita bisa lihat dulu. Nah, ini sorry class not function, class. Jadi kita bikin kelas myClipper, kemudian di sini nah get clip inilah yang mengatur dan kita setting kelengkungan dan kemiringan dari yang kita inginkan tuh di sini di get clip ini. Nah, dalam get clip ini ilmu yang kita butuhkan adalah ilmu matematik karena kita bakal berurusan sama koordinat x, y. Jadi ini kalau teman-teman pengen lengkungannya kayak aku bisa seperti ini yang di get clip. Kemudian setelah itu setelah kita dari kelas myClipper, di sini ada container yang isinya box decoration sama linear gradient untuk menciptain gradient tadi. Kemudian di sini ada kontainer lagi. Nah, kontainer ini isinya row untuk menyamping. Nah, di sini ada yang namanya di row ini aku ada dua kontainer. Jadi aku bikin widget secara menyamping ada dua, kontainer satu sama kontainer dua. Nah, apa isi kontainer satu? Kontainer satu isinya adalah icon dari aplikasi kita dan kontainer dua isinya adalah nama dari aplikasi kita Atakwa Application dan juga dari ininya apa ya, not kayak semboyan gitulah kayak jargonnya aplikasi kita. Nah, terus di sini seperti di tampilannya, nah di sini kan kita udah bikin row tuh
menyamping antara icon sama tulisan kedua. Terus tulisannya ini kan mereka ke bawah At-Taqwa sama jargonnya. Nah, di sini di dalam di dalam kontainer ada yang namanya column child column yang untuk menyusun ke bawah baru kita panggil teks-teksnya. Terus di sini ada juga aku setelah tadi row ke bawah. Nah, tampilannya kan setelah tadi ini, berarti kita kan row ke bawah ini nih, yang tab menu konten ini. Nah, baru di sini aku manggil menu konten. Aku isi dulu pakai kontainer, kemudian aku kasih margin, kemudian aku panggil menu konten. Nah, ini untuk yang tampilan di menu konten. Kita pakai single child scroll view, column, terus kita pakai kontainer lagi. Pokoknya kalau nah di sini ada komponen baru yang namanya expanded. Jadi expanded itu apa sih? Nah, expanded itu ketika teman-teman itu membuat widget dan widgetnya itu melebihi layar HP, biasanya nanti akan ada error overflow. Nah, cara menangani error overflow atau kelebihan pixel itu kita bisa menggunakan yang namanya expanded ini widget untuk menyesuaikan sesuai layar yang kalau di Flutter. Nah, ini aku scroll pelan-pelan supaya teman-teman bisa ngikutin. Jadi aku minta maaf banget karena aku nggak bisa ngoding secara langsung. Soalnya ini juga butuh waktu lama. Jadi aku ini scroll slowly supaya teman-teman bisa ngikutin. Nah, di sini kita pakai expanded semuanya. Nah, teman-teman nanti kalau misal benar pengen, nanti teman-teman bisa ambil source code-nya di GitHub aku. Aku nanti bakal share source code-nya. Nah, jadi hampir sama sih karena kita kan tab kontennya kayak gitu ya. Jadi tips untuk membuat apa menu konten ini gampang sih kalau aku sendiri. Pertama kita itu kuncinya adalah oke, wait. Nah, sini kan kita ada pertama itu kita bikin kolom untuk judulnya, pilih amal ibadah tadi. Kemudian dalamnya kita ada container yang dalamnya ada list view dan scroll directionnya. List view itu bisa diatur scroll directionnya. Jadi dia tuh di scroll berdasarkan apa, horizontal atau vertikal. Nah, di sini karena kita menyamping, berarti kita pakainya horizontal. And then di sini kita pakai expanded supaya dia nggak overflow. Nah, di sini ada 4 expanded. Nah, kita cukup buat satu expanded aja. Satu expanded ini yang pertama yang isinya konten Al-Quran. Nah, setelah kita buat satu expanded, baru deh kita copy satu expanded ini. Kita copy menjadi sebanyak 3, terus kita ganti-ganti deh konten-konten yang tadi konten Al-Quran kita ganti konten dikir, konten siroh gitu. Terus kata-katanya, terus image-nya juga, terus tag. Nah, pokoknya diganti teks, image-nya gitu. After that kita ke ini. Jadi setelah kita ke sini, kita bakal ke sini. Di bawah ini ada yang namanya list article. Jadi kita bakal ke list article. Nah, ini list article. Nah, ini sekilas tampilan list article. Teman-teman bisa ngikutin. Ini pertama kita bikin kolom untuk ke bawah karena kita nanti pakainya ke bawah semua. Terus kita bikin row yang isinya kumpulan artikel Islami. Nah, list artikel ini dia yang ngatur nih tampilan ini nih. Ini tulis artikel. Kita bikin kolom karena mau nyusun ke bawah. Kita bikin row untuk ini kumpulan artikel Islami. Kemudian kita bikin list view untuk ini list-list dari artikel yang kita gunain. Nah, ini untuk row judulnya, kemudian kita bikin kontainer dulu, kita bikin wadah penampungnya dulu, habis itu kita bikin list view. Kemudian karena scroll directionnya ke bawah berarti dia vertikal,
Kemudian kita masukin data dari model yang kita punya. Nah ini datanya. Kemudian kita nge-return. Nah ini ada reset button. Itu adalah, nah di button di Flutter sendiri itu ada flat button, reset button, sama I forget. I just memorize to flat and reset flat button and reset button because we usually use it. Nah, kalau reset button itu dia itu bakal munculin timbul-timbul gitu. Nah, di sini kita bungkus pakai card supaya bagus. Nah, di sini sorry. Di sini, nah kalau di sini kita langsung main logic. Nah, logiknya Flutter tuh ini navigator dot push. Itu tuh kayak on click listener. Navigator tuh kayak navigasi dia tuh mau kemana gitu. Baru kita bikin payload buildernya dia. Nah, di sini aku memberikan dia animasi. Jadi ketika dia nanti dia bakal ada animasinya. Nah, ini aku scroll pelan-pelan. So, if in my tutorial the uh, ada beberapa mistake, I'm so sorry because I just learn, and we can to learn together, we can to repair our error together. Nah, ini di list artikel, kemudian ketika kita klik salah satu, dia bakal ke detail artikel. Nah, ini untuk yang di detail artikel, aku pakai scaffold. Nah, ini tampilan dari si ini, detail artikel ini. Ini tampilan ini. Aku pakai scaffold, aku kasih dia up bar, kemudian di sini aku pakai single child scroll view, baru aku bawah ke kolom, aku ada stack itu tuh untuk menumpuk gambar. Nah, di sini nanti ada gambar dari networknya tadi sama ada icon. Oh, nah, cuman gambar doang. Cuman di sini ada kontainer yang berisi judul dari artikelnya. Di sini ada kontainer yang berisi dari icon work, dia itu di apa ya, di post pada tanggal berapa, sama icon author atau reporternya gitu. Terus di sini ada juga kontainer yang untuk deskripsinya dia, artikel Islami description. Nah, ini sekilas untuk yang di detail artikel. Kemudian ketika kita ingin klik menu doa, ketika kita klik menu doa di menu konten ini tadi, di expanded doa, klik menu expanded doa, dia bakal ke yang namanya konten doa. Nah, ini untuk tampilannya di konten doa. I think that my viewer is very boring and bored if you see my video, so I will be fastly, and you can to get my code in my GitHub. Don't forget to subscribe, like, and share this video to be benefit to other. Nah, ini untuk tampilannya di konten doa. Nah, di sini ada list style. List style ini tuh untuk memperindah atau memperrapi si list view ini, list style. Kemudian setelah kita dari konten doa, dia bakal ke detail doa. Detail doa itu adalah tampilan dari si ini. Nah, kalau tadi adalah konten doa, tampilan ini konten doa, kemudian kita ke tampilan detail doa yang menunjukkan detail-detail dari doanya. Nah, this is the tampilan detail doanya. Just make it simple. Nah, yeah, I think enough. If we wanna go to the dikir, we can to see at dikir and in the content dikir, but I'm not yet to make a
content dikir pagi and petang because I get some error in there, and I want I have already forced to prepare that, but it's very difficult for me because I just learn. Jadi ini untuk tampilannya di konten dikirnya. Nah, konten dikir ini tuh merupakan tampilan dari UI kita yang ini. Nah, itu adalah konten dikir. Nah, kita bikin tampilan untuk konten dikir ini. Gimana tampilannya supaya bisa jadi kayak gini? Nah, kita benar-benar diuji logika kita kalau di Flutter. And then if we have finished it in the content dikir, we will go to the detail dikir, but I not yet uh, to correct it. Terus di sini ada beberapa yang salah juga di konten dikir, di detail dikir aku. So the content dikir pagi and content dikir petang is like sama. And then if we wanna go to add Quran, I'm sorry, I am not yet to make a Quran because in the Quran we get the data from APN, IPA, and I'm not yet to learn about APAK. So this is still empty. I'm so sorry. And then we go to the Sirah. If we wanna read Prophet 25 Prophet, ini kita konten Sirah. Nah, konten Sirah itu tampilan dari si ini. Kita buat tampilan dari ini konten Sirah. So this is the code, and you can to see screenshot and you can to practice in your life. So if you have finished it, you will go to in detail surah. So what is detail surah? It is uh, easy is it's a content from list surah. So this is the code, and you can to see it. Oh, this is the column. So this is detail, and then jadi setelah dari konten, kemudian ke detail sirah. Oke, think enough. Jadi setelah kita ke sirah Nabi, kemudian kita ke detail sirah yang tampilannya seperti ini. And then we can see the model. Jadi datanya di sini itu tuh masih menggunakan data secara manual. Menggunakan model, kita bisa lihat modelnya one by one. Nah, ini contoh model dari artikel Islam yang saya pakai. Di sini saya buat variable title, author, date, image, sama description. Di sini aku inisialisasiin, kemudian baru di sini aku panggil sesuai data yang aku dapat. Titlenya apa, autornya siapa, terus tanggalnya berapa, kemudian deskripsinya itu apa. Begitupun juga untuk yang di doa, sama zikir anak, zikir. So this is the class model doa. I think we will be with see uh, aku rasa kamu bisa lihat secara jelas ketika kamu udah ngedownload repository aku nanti.
Ini contoh model dari sirah Nabi, data dari sirah Nabi kita. Okay, I think enough from the explain Flutter today. I'm so sorry if I get if I have a wrong in the explain this material, but in the last we want to see if we running, what will we do. Nah, jadi ini kita bakal ngelihat ketika dia ngerunning hasilnya gimana. Oh, oke. Okay. Di sini nanti kita bikin artikel, bikin doa. And I'm so sorry in this video I'm not yet to create the Dhikr and Quran because I get some error in Dhikr and I difficult to repair by myself. And then if in the Sirah I don't get anymore in the Sirah. Oke, ini kita runningnya lama banget guys. Sorry banget ya guys kalau semisal ada beberapa omonganku yang gak jelas. Saya jujur banget ini udah malam and I feel sleepy. Aku jadi kayak ngerasa ngantuk banget gitu. Sorry banget aku kalau orang yang gak jelas ngomongnya atau gimana. But we will to try to be a good speaker. Nih project-project Flutter aku yang udah aku buat. It's a long time. Please, it's a long time. It's still running. We will write that. Nah, dia udah nge-build. Nah, ini tampilannya. Ini tampilan kita. Tampilan project Flutter kita, Attaqwa App. White. It's still white, guys. It doesn't matter. We will do whiting it. And you can do Nabi if you're running Flutter. You can do it your snake or other. It's a long time. Ini coba aku ulangi lagi. Because it's very long time to me. Still white screen. Nah, dia bakal nge-build lagi. Install. Nah, this is successfully. Nah, white. Nah, itu tampilan splash screen kita yang kita buat. Icon huruf ta. Kemudian kita masuk ke home screen.
Nah, bentar aku atur dulu deh. Ini kayaknya udah full deh. Nah, di sini ada uh, setting original. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, di sini ada nama aplikasi kita. Kemudian di sini ada menunya. Kita bisa geser. Nah, menu-menunya. Kemudian di sini ada artikel. Nah, artikel-artikelnya. Nah, BTW untuk image-nya ini aku ngegetnya dia itu dari URL. Ini di sini di artikel Islami. Nah, ini tuh aku ngegetnya dari URL. Jadi ketika kita nggak ada data, si image ini dia nggak bakal muncul karena aku ngegetnya pakai jaringan. Ini aku dari ngeget datanya dari URL dari jaringan. Jadi kalau nggak ada jaringan ya nggak bakal muncul. Terus ketika aku klik, nah dia ada animationnya gitu, animation kaget gitu. Nah di sini untuk tampilan dari detail artikel, and then tuh we can to see at doa sehari-hari. Nah ini ada doa bangun tidur, doa masuk toilet, doa ketika sudah minum. Misal nih aku, nah doa menyambut sore hari, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna ini. Kemudian nih aku pengen ke udah sudah makan ini. Nah, nah ada animationnya. Kemudian aku mau ke sirah. Nah, ada kisah-kisahnya, kisah Nabi. Terus aku mau mau baca kisah Nabi Yusuf. Nah, ini kisah Nabi Yusuf. Seperti ini kisahnya. Kemudian aku pengen baca semisal Nabi Adam. Ya, Nabi Adam kisahnya seperti ini. And then we go to the dikir. And in the dikir I'm not yet to. Nah, di dikir ini aku belum nge-coding lagi untuk kita ketika klik image ini dia bakal ke apa detail dikir aku belum coding soalnya tadi aku get error dapat error beberapa dan aku kesulitan jadi aku mutusin untuk sampai sini dulu mungkin maybe kita akan ada video part lagi. Nah di sini ada juga yang udah aku bilang Al-Quran but I'm not yet make a content about Al-Quran jadi ini masih hitam karena nanti kita Al-Qurannya bakal ngebuat dari APA jadi setelah nanti aku belajar APA aku bakal nambahin Al-Quran dan kita bakal ke tutorial selanjutnya lagi. Okay, I think enough from me guys. Thanks for your watching. I hope this video can be benefit to other people. Apologies for my mistake and don't forget to follow. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.